Nesta ya. Oke, Selamat malam bebaksa. Pak Samuel, Pak Fauzi, Pak Ronald, Pak Michael, Pak Martin. Selamat bergabung di kelas introduction kami. Ya, Malam hari ini, nanti kelas introduction ini adalah kelas untuk mungkin teman-teman sekalian berminat atau curious atau penasaran tentang pembelajaran bahasa Ibrani. Kelas kita yang istimewa ini nanti akan dibawakan oleh more kita, guru, More Sapri. Jadi nanti kira-kira teman-teman sekalian akan melihat suasana kelas online kami itu kalau seandainya memang teman-teman nantinya bergabung untuk mengikuti kelas itu nanti akan seperti apa. Oke. Untuk More Sapri, silakan More Sapri, Bevakasya. Oke, terima kasih banyak uh, Saudari Imelia yang sudah uh, membuka acara ini. Tujuan daripada introductions bagaimana belajar bahasa Ibrani, kenapa kita harus belajar bahasa Ibrani, ya. Dalam presentasi ini saya akan berbicara sedikit sebelum kita ke bagaimana mempraktek dan mempelajarinya dengan mudah. Perlu diketahui bahwa saya adalah Sapri Saleh yang sudah mengajar bahasa Ibrani selama sekitar 6 tahun di Jakarta. Orang yang belajar dengan saya juga sudah cukup banyak, mulai dari offline sebelum COVID sampai tiba masa COVID sehingga kelasnya dipindahkan ke online dan sampai saat ini berjalan online. Kegiatan introduction Hebrew ini memang sebenarnya kegiatan seperti pertriwulanan sebenarnya. Cuman sempat berhenti dikarenakan oleh beberapa hal ya, waktunya, sehingga kami memilih juga waktunya kelihatannya di saat teman-teman banyak yang ibadah di hari Minggu seperti begini. Tapi tidak apa-apa lah ya, kami tetap merekam acara ini, presentasi saya, kemudian mungkin nanti akan kita publikasikan melalui YouTube. Ya. Semula memang teman-teman banyak sekali yang merespon. Kemudian barangkali ada beberapa hal karena memang hari Minggu, sehingga ada beberapa teman yang sempat WA kepada saya, berhalangan, ada yang lagi ibadah, ada yang sementara di jalan, pertemuan keluarga, dan mereka akan melihat di YouTube nanti. Baiklah, saya dalam proses saya sebelum saya Martin, teman ini adalah salah satu sahabat saya yang sudah lama sekali belajar sebenarnya. Sebenarnya untuk Pak Martin ini, ya, terima kasih banyak Pak Martin sudah hadir ya dalam presentasi saya hari ini. iya Pak Sapri. Baiklah, memang banyak teman-teman curious ya, pengen tahu bagaimana sebenarnya belajar bahasa Ibrani, bagaimana caranya untuk mencari cara yang mudah, dan banyak bertanya kenapa saya harus belajar bahasa Ibrani. Dari pengalaman saya selama 6 dan 7 tahun mengajar bahasa Ibrani, macam-macam ya para peserta yang ingin tahu bahasa Ibrani. Latar belakangnya bermacam-macam. Latar belakang utama itu di awal-awal adalah ingin bisa membaca dan mengerti Perjanjian Lama, yang dipercaya bahwa Perjanjian Lama itu memang ditulis dalam bahasa Ibrani, ya, dalam alfabetikal Ibrani. Kemudian dari kalangan Islam juga ingin tahu bagaimana bentuk, ya,
kitab Taurat atau Perjanjian Lama yang ditulis dalam bahasa Ibrani. Nah, pada saat ini sampai perjalanan pengajaran bahasa Ibrani ini ke Masjid Istiqlal. Jadi Masjid Istiqlal itu sudah mengumumkan kemarin bahwa juga mereka membuka untuk kalangan publik agar bersama-sama belajar bahasa Ibrani di ruangan Masjid Istiqlal. Kebetulan saya yang diminta untuk mengajar di sana, sehingga saya sangat bahagia bahwa ternyata ya pembelajaran bahasa Ibrani ini tidak hanya terbatas di kalangan orang yang perhatiannya di dunia teologi saja, namun dia berkembang ke studi-studi lainnya. Seperti yang sudah sebutkan tadi ya, bahasa Ibrani sekarang sudah masuk Masjid Istiqlal, dan mudah-mudahan bulan depan kelas itu sudah mulai. Sebenarnya saya sudah mengajar bahasa Ibrani di mana di Istiqlal untuk program S2 dan S3 ya. Nah, cuman masjid ini, imam besar ingin membuka secara publik. Apakah susah belajar bahasa Ibrani itu? Bagaimana caranya? Bagi teman-teman yang sudah pernah belajar bahasa Arab, ya, untuk belajar bahasa Ibrani tidak terlalu sulit menurut saya. Dan itu saya sudah buktikan ya. Saya sudah buktikan dengan teman-teman yang sudah terbiasa belajar alfabetikal hijaiyah ya, yang alfabetikal Arab maksudnya. Dan karena itu memang mempunyai persamaan yang sangat besar antara bahasa Arab dan bahasa Ibrani. Ya, keduanya adalah bahasa Semitik ya. Keduanya bahasa Semitik, makanya bagi orang-orang yang mendalami bahasa Arab tidaklah terlalu sulit untuk mempelajari bahasa Ibrani. Nah, dalam judul presentasi saya ini saya beri judul Lama Bekesad ya. Kenapa dan bagaimana kita harus belajar bahasa Ibrani. Kenapa kalau saya bilang saya sebagai orang yang berlatar belakang agama Islam, menurut saya penting bagi seorang intelektual, baik Muslim atau non-Muslim, Kristen, Yahudi, penting ya menurut saya mempelajari bahasa Ibrani ini. Dalam konteks modern, Ibrani ini adalah salah satu aplikasi, salah satu tools untuk melihat bagaimana konteks politikal dan kultural Timur Tengah. Dia adalah salah satu bagian untuk kita mengenal sosial budaya dan politik Timur Tengah. Jadi ini adalah salah satu tools, sebagaimana juga mengenal atau belajar bahasa Arab. Melalui bahasa Arab kita banyak membuka pintu-pintu ilmu pengetahuan secara kultural, budaya, dan agamanya melalui bahasa Arab. Nah, sebenarnya bahasa Ibrani itu posisinya sama dengan bahasa Arab. Kalau jika kita ingin mengenal ya Timur Tengah secara utuh. Kemudian bagi kalangan yang menggeluti studi-studi agama, mempelajari bahasa Ibrani ini sangat penting. Menurut saya ini adalah salah satu aplikasi untuk melegitimasi ya intelektual kita dalam mempelajari teks-teks agama. Karena 90% teks Perjanjian Lama itu dipercayai tulisannya dalam bahasa Ibrani. Itulah alasan-alasan yang terpenting menurut saya untuk bagaimana mengapa kita harus tahu juga tentang bahasa Ibrani. Selanjutnya bagaimana belajar bahasa Ibrani. Oke, ini saya dalam pengalaman saya dalam 7 tahun mengajar bahasa Ibrani itu,
saya mengambil kesimpulan 7 elemen yang harus kita perkuat dalam bahasa Ibrani. Nomor 1 adalah konsonannya, ya. Konsonannya itu adalah seperti alfabetikal lah. Konsonannya itu berjumlah 22, hurufnya 22, kemudian ada 5 di antara 22 konsonan tersebut berubah tulisannya. Dan itu mudah dipelajari. Dan semuanya adalah konsonan, ya. Dan dia ditulis dari kanan, sebagaimana bahasa Arab dan bahasa Semitik lainnya. Semua ditulis dari kanan. Jumlahnya 22, setelah itu ada 5 di antara 22 tadi berubah tulisannya di saat dia ditulis di akhir satu kata. Baik itu kata benda, kata sifat, atau kata kerja. Ya. Dia ada 5 huruf yang berubah. Nah, setelah kita menguasai 22 huruf tadi, kemudian kita harus mengenal bunyi vokal. Dalam bahasa Arab itu dikenal dengan harakat, ya. Bagi teman-teman yang sudah pernah belajar bahasa Arab, itu sama dengan harakat dia. Kalau harakat di dalam bahasa Arab itu bunyinya A, I, U, tetapi dalam harakat bahasa Ibrani atau yang dikenal dengan nikut, ya, nikut vokal itu ada 5. Bunyi A, bunyi U, bunyi I, bunyi E, dan I. A, U, I, U, E, ya. 5 vokal. Nanti saya tunjukkan bagaimana, ya, bagaimana bentuknya dan tulisannya gimana, dan bagaimana caranya mempelajari huruf-huruf tersebut. Nanti kita sama-sama pelajari, ya. Setelah itu apa yang perlu diketahui adalah pronoun. Pronoun ini adalah kata ganti orang, seperti saya, kamu, dia, mereka. Ini penting sekali menurut saya dalam mempelajari bahasa Ibrani. Pronounnya ini seperti saya, Ani, kamu, Ata, dan itu adalah jumlahnya 10. Ya, karena dan perlu diketahui bahwa bahasa Ibrani ini punya gender, ya. Punya gender maskulin sama feminin. Nah, dari 10 itu dia dibagi menjadi 2, ada gender maskulin, ada gender feminin. Kemudian ada singular, ada plural. Nanti juga saya akan tunjukkan bagaimana bentuknya. Setelah itu kita harus mengenal kata kerja, kata benda, ya, namanya shemot etzem dalam bahasa Ibrani. Shemot guf adalah pronoun, vokal itu adalah nikut, konsonan itu huruf-hurufnya dengan otio, ya. Dan kata benda tentunya sebagaimana saya sebutkan tadi bahwa bahasa Ibrani itu bahasa yang mempunyai gender, maka kata-kata bendanya memiliki gender maskulin dan feminin. Tidak ada yang namanya netral, ya. Yang ada itu hanya gender maskulin sama feminin. Sebagaimana bahasa Arab juga, ya. Dalam bahasa Arab namanya muzakkar sama muannas, tetapi dalam bahasa Ibrani mereka menyebutnya zahar sama nekeva, ya. Bagaimana mengenal bahwa ini adalah kata benda, ciri-ciri, ya, ciri-ciri kata benda zahar sama nekeva atau maskulin sama feminin, ada caranya juga untuk melihat, oh ini kata benda ini adalah jenisnya jenis maskulin dan ini adalah jenisnya feminin. Itu gampang di notifikasi. Setelah kita mempelajari kata benda, ya, kita lanjut ke mengenal bagaimana ada namanya milad yahas, proposisi. Ada beberapa proposisi dalam bahasa Ibrani itu ditulis dalam satu huruf saja, ya. Ada beberapa dia seperti lamet, ya. Le itu artinya satu huruf tapi artinya ke. Huruf mem misalkan mi itu artinya dari. Itu ada beberapa proposisi itu. Kira-kira jumlahnya sekitar 12 sampai 15, ya. Tidak terlalu banyak. Jadi mudah untuk menghafalkannya. Seperti dari, untuk, ya, pada, itu adalah proposisi. Setelah itu menurut saya kita harus juga mengenal bagaimana kata sifatnya. Kata sifatnya sentoar.
Semtoar, setelah semtoar kita pelajari kata sifat. Kata sifat itu adalah 4 bentuknya. Bentuknya itu adalah singular atau singular zakar, tunggal ya, tunggal maskulin, tunggal feminim, plural maskulin, plural feminim. Sehingga dia bentuknya 4. 4 ya bentuknya mengikuti subjek. Karena subjeknya itu adalah singular maskulin atau tunggal maskulin, jamak maskulin, jamak feminim, dan jamak feminim ya. Jadi 4 bentuknya, mudah dipelajari dan sangat mudah dipelajari. Nah, yang agak sedikit challenging ya belajar bahasa Ibrani itu adalah belajar kata kerjanya, kata kerja. Bagi teman-teman yang sudah sering mempelajari kata kerja bahasa Arab, itu lebih mudah buat mereka untuk mempelajari kata kerjanya, karena dia berdasarkan pattern ya. Mereka bilang namanya binyan. Kalau di dalam bahasa Arab mereka bilang wazan, auzan. Tetapi kalau dalam bahasa Ibrani itu dia memiliki binyan, pattern, parameter ya. Bagaimana membentuk kata benda menjadi past tense, menjadi present tense, dan menjadi future. Ya, bagaimana dia menjadi kala kini, bagaimana dia menjadi kala lampau dan kala datang. Itu semuanya ada rumus-rumusnya. Ada rumus-rumusnya. Tidak terlalu, menurut saya, meskipun dia agak challenging, agak menantang, tapi sebenarnya rumusnya jelas. Rumus-rumusnya jelas. Sebagaimana bahasa Arab juga gitu ya. Rumus-rumusnya itu jelas. Kemudian tentunya setiap kita belajar bahasa Arab, bahasa itu adalah bagaimana memperkaya vocabulary ya. Dalam bahasa Ibrani itu namanya otsar milim. Ya, vocabulary. Semakin kaya kita terhadap vocabulary, semakin bagus kita berbahasa. Vocabulary, bendahara kata. Oke, itulah menurut saya 7 elemen yang penting diketahui dalam mempelajari bahasa Ibrani. Saya rasa juga ini seperti ini bisa kita implementasikan ke bahasa Arab dan bahasa-bahasa lainnya ya. Saya rasa ini adalah standar umum. Oke, mari kita ke konsonan, otio. Coba kita lihat bentuknya seperti apa. Seperti ini lah bentuknya kira-kira. Ya, kira-kira seperti begini bentuknya. Kalau kita lihat di dalam tabel di depan kita ini, jelas semua ya ini ya, kelihatan screen-nya jelas dengan huruf-huruf yang ada di depan screen kita ya. Agak jelas ya? Jelas, Murid. Oke. Kalau kita lihat, kalau kita hitung di sini 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27. Kelihatannya 27 kan? Nah, sementara saya tadi bilangnya ada 22. Terus kenapa lebih? Nah, itulah nanti saya jelaskan huruf mana yang berubah di dalam huruf mana yang berubah waktu dia ditulis di akhir satu kata. Ya. Oke, huruf pertamanya namanya alef. Seperti dalam bahasa Imran mungkin tahu itu alif ya. Tulisannya seperti begini. Sebelum saya lanjut ya, di chatting room itu saya kirim bagaimana caranya untuk menulis huruf-huruf ini. Nanti kita praktekkan sama-sama ya. Kemudian bagaimana membacanya dan menulis nama kita seperti apa. Perhatikan huruf pertama adalah alef. Namanya alef dan dia adalah silent diam. Tidak ada suaranya. Sehingga dia nanti berbunyi mengikuti vokal yang ada. Vokal A, I, U, E, O. Kalau vokal-vokal itu nanti ditaruh di bawah. Huruf alef ini kalau dia vokal I di bawahnya, maka dia dibaca I. Kalau dia vokalnya U, maka dia dibaca U. Ya. Kalau dia vokalnya O, maka dia harus dibaca O dia. Dia mengikuti vokal yang ada. Ya, jadi bacanya A, I, U, E, O. Nah, sekarang kita lihat huruf kedua.
huruf kedua ini ada kembarannya. Ya. Ini kelihatannya dua huruf, tapi itu satu huruf. Yang satu hurufnya itu ada titik di perutnya. Itu namanya bed. Bed, ya. Bed. Kemudian yang tidak ada titiknya itu adalah vet. Vet. Nah, bagaimana caranya dia membaca dia kalau masukkan vokal? Kalau dia ada titiknya, kalau ada vokal A di sini, maka kita ambil huruf B-nya ini menjadi ba. Kalau huruf vokalnya I, maka dibaca B. Ambil huruf yang di depannya ini. B. Ba, bi, bu, be, bo. Gampang kan? Nah, bagaimana dengan huruf yang tidak ada titiknya? Hurufnya adalah vet. Maka kita ambil huruf vet-nya ini untuk membaca vokalnya. Kalau vokal A, maka bacanya va. Kalau vokalnya I, maka bunyinya V. Ya, va, vi, vu, ve, vo, dan seterusnya. 5 vokal. Nanti saya tunjukkan. Nah, ini mungkin ada vokalnya. Ini ada vokalnya di bawah ini, seperti titik-titik, ya, titik-titik ini. Oke, kemudian ada huruf Gmail, ya, Gmail. Nah, kita ambil huruf G-nya inilah. Berarti vokal A, I, U, E, O, maka ga, gi, gu, ge, go. Dan seterusnya. Dalet, he, vav, zain, het, tet. Ya, ini adalah huruf ke-8. 9. Tet adalah huruf ke-9. Yud adalah huruf ke-10. Ya, i, yu, ye, yo. Ta, ti, tu, te, to. Ha, hi. Ini ha, ya. Ya, ini Inggris chat, bukan tapi ya. Ha, kayak gitu. Ha, hi, hu, he, ho. Za, zi, zu, ze, zo. Va, vi, vu, ve, vo. Ha, hi, hu, he, ho. Nah, sekarang begini. Dari huruf pertama dan huruf kedua, coba kita lihat ada vet sama vav. Sama-sama bacaannya akan sama bacaannya ini, ya. Ini dibaca va, vi, vu, ve, vo. Ini dibaca va, vi, vu, ve, vo. Nah, ini adalah namanya huruf yang berbeda, tetapi memproduksi, mengeluarkan vokal yang sama. Nah, kebanyakan teman-teman bertanya, kapan saya memakai huruf ini, va, vav, kapan saya memakai huruf ve? Pertanyaan itu tidak eksis dalam bahasa Ibrani, karena itu berkaitan dengan spelling. Ya. Bagaimana davar, kan suaranya davar, davar. Apakah pakai vav atau pakai vet? Nah, di dalam kamus, dalam spelling yang benar, itu harus pakai vet. Dalet, vet sama res. Da, var. Itulah spellingnya. Dan bukan pakai vav. Kalau pakai vav, tidak ada artinya. Kalau dia pakai vet, berarti ada artinya. Ya. Ada beberapa huruf di sini nanti kita lihat. Hurufnya berbeda, tetapi dia mengeluarkan vokal, mengeluarkan suara yang sama. Kita sudah dari antara 1 dan 10, kita sudah menemukan 2. 1 vet, 1 vav. Ya. 1 vet, 1 hal. Dan seterusnya. Yud, ya, ini adalah huruf ke-10. Jadi caranya menghafalnya itu alef, bet, vet. Bet, vet itu adalah huruf kedua. Huruf kedua itu ada yang pakai titik namanya bet, ada yang tidak pakai titik namanya vet. Ya, bacanya babi bu bebo, ini bacanya va vi vu vevo. A I U E O. Ini kalau Gmail ga gi gu ge go. Ya. Da di du de do, ha hi hu he ho, va vi vu vevo. Za zi zu ze zo, ha hi hu he ho. Ta ti tu teto, ya. Ya yu yu ye yo. Itulah 10. Nah, biasanya
Kalau kita lihat, saya kembali ke sebentar, saya ke latihan. Nah, coba kita lihat di sini. Saya sudah sharing file ini di mana di chatting room. Bagi teman-teman untuk menghafal huruf-huruf tersebut, jangan mau dihafal semuanya. Berdasarkan pengalaman saya sebelum-sebelumnya, ya, itu dicoba 5 huruf lah. Jadi sambil nulis, ini cara nulisnya ini. Ya, garis taris segini, kemudian taris garis ini 2 dan 3. Berarti 3 kali kita menarik garis. More, maaf, 3. More, masih belum masuk Ya. di chat, More. Oh ya, saya sudah. Oh ya, sebentar. Saya akan. Oh, belum masuk Atau, di chat ya? atau More kirim ke saya aja, nanti saya yang share. Oke, sebentar. Oke, saya harus share sekarang deh. Sebentar dulu ya. Oh, nggak mau ya? Apa terlalu besar ya? Hmm, WhatsApp saya itu tidak jalan di mana? Oke, saya kirim ke email ya, sebentar. Saya kirim ke emailnya ya. Ken, Oke, sebentar ya. Saya kirim ke email sekarang. Sebentar. Oke, sebentar. Pertama, reading practice. Kemudian saya kirimnya satu lagi. Emailnya apa lagi? Emailnya, sorry Pak, sorry. Emailnya saya lupa. nggak apa-apa, More, nanti saya share di sini. Saya punya file. Oke, oke, coba di share di ini aja, di mana? Di chatting room supaya saya bisa kirim sekarang. More, lanjut aja, More, pelajarannya. Nanti saya yang Oke, share di chat, More. oke, oke, saya lanjut ya. Eh, Begini cara menghafal, menguasai alfabetikal. Tidak usah dihafal semuanya dalam satu hari. Coba 5, diusahakan 5. Ya, 5 huruf. Ini 1 huruf dan ini 2 huruf. Bet sama vet ini adalah 1 huruf ya. Huruf pertama ada alef, huruf kedua adalah bet vet. Ditulis aja alef, sambil ditulis, sambil disebutin. Ya, sambil alef, tulis lagi. Alef, Alef. Martin masih ingat dulu itu ya, belajar pertama kali ya. Alef, dan itu efektif ya. Cara ini sangat efektif. Sangat efektif sekali. Biasanya kita dengan menulis dan menyebutkan sambil nulis itu kita hafal. Di saat kita sambil, oh ini huruf alef. Kemudian bet begitu sama, bet sama vet sama, ya. Dan seterusnya sampai 10 kali. Sampai huruf kelima. Gimel huruf ketiga, dalet huruf keempat, sama he huruf kelima. Alef, bet, vet, gimel, dalet, he. Itu aja dipraktek dulu. Nanti dia hafal. Ya, setelah itu kita hafal, sudah hafal, baru kita nanti lanjut ke berikutnya. Vav, zain, het, tet, yud. Itu sudah 10 itu. Nah, bagi teman-teman yang saya tidak mau bagi teman-teman yang bagus ingatannya, itu bisa 1 hari 10. Ya.
10 dia bisa hafal tuh. Alef, bet, vet, gimal, dalet, he, vav, zain, het, tet, yud. 10 udah. Nah, dia sudah bisa membaca sebenarnya kalau dia masuk ke vokal a, i, u, e, o, ba, bi, bu, be, bo, va, vi, vu, ve, vo, ga, gi, gu, ge, go, da, di, du, de, do, ha, hi, dan seterusnya. Oke, saya mau nanya, mau apa namanya? Mau lihat karena Martin ini adalah orang Pak Martin ini orang sudah lama mempelajarinya. Saya pengen Pak Martin berbicara sedikit, beri satu komentar tentang belajar ini. Apa menurut Pak Martin di saat di awal-awal mempelajari dengan cara menulis cara begini? Coba Pak Martin. Oh iya, More. Terima kasih, More. Eh, dengar ya, More ya? Dengar, 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 dengar. Sangat dengar. Ya, awalnya memang saya bingung, More. Saya Iya, bingung, tapi cara saya ya hafal dulu konsonannya. Saya hafal iya. semua konsonan, lalu vokalnya. Setelah itu baru saya padukan konsonan dengan vokal. Setelah itu baru saya maju ke vocabulary. Vocabulary setiap kata-kata ya dihafal. Dihafal, setelah dihafal ya mulailah grammarnya. Grammar yang sederhana ya, dan dilatih terus sampai akhirnya ya ngerti lah, Mure. Oke. Walaupun saya sempat tidak aktif ya, tapi tetap saya belajar sendiri sampai saat ini, Mure. Belajar Baik. mandiri lah gitu. Sendiri, iya. Itu nanti saya lihat, nanti saya dalam akhir presentasi saya bilang Nah, bahwa bahasa ini bisa dipelajari secara mandiri sebenarnya. Ya, betul sekali itu. ya, Tapi saya ingin Pak bahwa cara belajar menghafal alfabetikalnya dengan cara begini. Ingat nggak pertama kali Pak Martin ya? Kita menulis ya, ini sampai 1 kali sehingga kita hafal ya. Nah, ya, ini salah satu cara bagaimana mempelajari alfabetikalnya dengan baik. Jangan dibaca. Kalau hanya sekedar dibaca, kemudian tidak mempraktekkan dengan cara menulis, itu mudah melupakannya. Kalau kita menulis sambil mengeluarkan suara, kemudian dengar oleh telinga, kemudian sambil nulis, itu lebih efektif dibandingkan kita hanya melihat begini saja. Ya, itu adalah cara-cara belajar yang efektif untuk menguasai alfabetikal itu sendiri. Ya, oke, saya ke kemudian presentasi berikutnya adalah huruf ke-11. Ya, tadi sudah dari 10 ya. Huruf satu huruf pertama dan harus 10. Alef, bet, vet, saya ulangi. Alef, bet, vet, gimel, dalet, he, bab, zain, het, tet, yud. Nah, huruf ke-11 itu adalah huruf kaf yang ada juga sama dengan bet dia. Ya, huruf ke-11 itu ada kembarannya. Yang satu pakai titik, yang satu tidak pakai titik. Kalau yang pakai titik bunyinya atau namanya kaf. Kalau yang tidak pakai titik bunyinya kaf. Kaf, kha. Huruf yang sama. Satu pakai titik, satu tidak pakai titik. Ya. Kaf sama kha itu adalah huruf ke-11. Maka kalau dia kemasukan vokal yang ada titiknya, bunyinya ka, ki, ku, ke, ko. Yang tidak ada titiknya adalah ha, hi, hu, he, ho. Maka dengan automatically bunyi ha, hi, hu, he, ho sama dengan huruf ke-8. Huruf ke-8 juga bunyinya ha, hi, hu, he, ho. Sudah ada 2 huruf yang berbeda tapi bunyinya sama. Va, vi, vu, ve, vo sama va, vi, vu, ve, vo sama ha, hi, hu, he, ho sama ha, hi, hu, he, ho. Huruf ke-11 dengan huruf ke-8. Tetapi yang ini tidak pakai titik.
Ya. Dan huruf ke-11 ini mempunyai bentuk berbeda di saat ditulis di akhir kata. Yang mereka namanya final kaf, atau dalam bahasa Ibrani sofit, huruf akhiran. Huruf sofit ya, huruf akhiran. Dia berubah. Kalau dia huruf ini di akhir satu kata, maka berubah bentuknya seperti ini. Ya. Bagaimana cara buat segini? Itu sebenarnya gampang. Ingat aja, dipotong aja kakinya. Kakinya yang dipotong, kemudian dipanjangin ke bawah. Maka huruf sofit itu biasanya lebih panjang kakinya ke bawah. Karena dia adalah hasil dari potongan badannya. Coba lihat ya, dipotong ini, panjangin ke bawah, dia makanya lebih panjang. Coba lihat. Ingat, huruf ke-11 punya huruf akhiran. Ya. Nah, biasa bukan umumnya. Kalau sudah menjadi huruf akhiran, dia tidak akan mungkin lagi dibaca kaf. Dia selalu kha. Ya. Hanya di awal saja dia ditulis seperti ini. Kalau di tengah dan di belakang dia tidak pakai titik ya umumnya. Ya, itu adalah huruf ke-11. Jadi huruf 11 itu perlu diingat. Oh, ada titiknya, ada tidak ada titiknya, dan dia punya huruf akhiran. Huruf akhirannya dipotong kakinya, dipanjangin ke bawah. Ya. Kaf, ha. Huruf ke-11. Huruf ke-12 itu adalah lamet. Ya, lamet. Maka bacanya la, li, lu, lelo. La, li, lu, lelo. Kemudian selanjutnya huruf mem. Bacanya, coba lihat ini M ini ya. Ma, mi, mu, me, mo. Ma, mi, mu. Dan huruf mim punya huruf akhiran. Huruf sofit. Ya, gimana caranya? Dikotakin aja segi 4. Ya, ini adalah font ya. Kebanyakan dia ditulis segi 4. Ya, segi 4 gini. Nah, ini adalah kalau dia di akhir satu kata. Ya, mem ini. Jadi sudah ada 2 huruf yang di saat dia di akhir berubah. Ya. Huruf kaf, kaf ini ya. Huruf ke-11 dan huruf ke-13. Ya. 13. Mem. Mem. Dan huruf ke-14 juga begitu. Nun. Nun, na, ni, nu, ne, no, dan ini nun, dipotong kakinya, panjangin ke bawah. Maka dia menjadi nun sofit, nun akhiran. Nun ya, jadi kaf, khaf, mem, sama nun, udah 3, berarti ada 2 lagi nanti. Ya, ini kalau bisa kalau gitu dilingkarin, karena ini adalah huruf yang punya huruf bentuk berbeda di akhir satu kata. Kemudian huruf berikutnya 11, 12, 13, 14, 15, 16 itu adalah same. Same ya, seperti S. Sa, si, su, se, so. Namanya same. Waktu dibaca, ambil aja huruf pertamanya ini. Sa, si, su, se, so. Nunnya na, mi, nu, ne, no ya. M-nya ya, ma, mi, mu, me, mo. Lam, la, li, lu, le, lo, dan seterusnya. Nah, kemudian berikutnya adalah huruf ain. Ain ini juga dinyatakan seperti huruf silent, sama dengan alef dia. Sama deh. Alef sama ain itu perlakuannya sama. Dia adalah silent letter. Maka dibaca A, I, U, E, O. A, I, U, E, O. Setelah huruf ain ada huruf P sama V, ada titiknya. Yang ada titiknya P, yang tidak ada titiknya adalah V. Maka sudah 3 kita menemukan huruf yang kembar. 1 ada titiknya di perutnya, 1 tidak ada. Ya, kenapa begitu? Ini di dalam bahasa Ibrani namanya dages. Aslinya 2 huruf, kemudian di merge.
Nah, maka dia dari V menjadi P, lebih keras. V halus, P agak keras. H agak halus, K agak keras. V agak halus, ditaruh titik. B ya agak tebal ya. So, bukan agak keras, sorry, agak tebal ya. B. Maka huruf itulah yang kita lihat yang ada titiknya di tengah. Ada 3 huruf. Bet, vet, kaf, khaf, p sama v. Ya, itulah huruf-huruf yang ada titik di perut. Dan huruf ini, huruf P, V ini punya sofit. Bagaimana caranya? Dipotong aja kakinya, panjangin ke bawah. Maka dia lebih panjang. Kan? Jangan di kesini, tapi di bawah. Ini kalau dia di akhir satu kata. Bukan kalimat ya, kata. Ya. Nanti saya berikan contoh-contohnya. Sudah 4. Ya, ada kaf, kaf sofit, mem sofit, nun sofit, nun akhiran ya. Kaf akhiran, mem akhiran, nun akhiran 3, v akhiran. Ya, v akhiran. Sudah 4. Yang berikutnya adalah huruf sadi. Sadi, bagi orang huruf pernah belajar bahasa Arab ini seperti sad ya. Sadi, sadi. Ini juga punya huruf akhiran. Inilah dia. Dipotong kakinya, dipanjangin aja. Sadi. Sa, si, su, se, so. Ya. Sa, si, su, se, so. Dan itulah 5 huruf Ibrani yang berubah bentuknya di akhir kata. Setelah huruf ini adalah huruf kuf. Ya, kuf. Ini seperti Q ya. Ka, ki, ku, ke, ko. Nah, maka ini hampir sama, kuf ini sama dengan ka, ki, ku, ke, ko ini ya. Beda hurufnya. Kapan menggunakan ini, kapan menggunakan ini, itu bukan pertanyaan dalam bahasa Ibrani. Itu is about spelling ya, tentang spelling itu. Kemudian adalah huruf ke-20. Ini adalah res, rarirurero, dan rarirurero. Kemudian ada shin. Nah, ini kembar juga. Titiknya di atas itu adalah kayak shin ya. Orang bahasa Arab tahu bagaimana menyebutkan huruf ini. Seperti sha ya, shin. Tetapi ada yang titiknya di sebelah kiri. Ini bacanya sin. Sin. Sa, si, su, se, so. Sa, maka dia sama dengan same bunyinya. Sa, si, su, se, so. Kapan pakai ini, kapan pakai ini, itu bukan pertanyaan. Ya. Nah, ini adalah taf. Oh, karena ini adalah tulisan klasik. Nah, ini adalah juga ada titik dalamnya. Di modern ini tidak ada. Ya, di modern tidak ada. Cuman dia gini aja, tidak ada titiknya. Tetapi kalau dia ini di klasik ta, ini ta. Ta, agak tipis ya. Ta, tapi ini ta. Ta, ta. Ya. Oke, nanti ini ignore saja dulu ini. Itulah dia semua huruf 22 huruf dengan 5 ya huruf berubah di saat dia di akhir satu kata. Notice, perlu diperhatikan. Ada 3. Ini lupakan dulu ini ya. Huruf terakhir taf itu lupakan dulu ini ya. Ada 3 ya dalam buku-buku modern. Dalam buku-buku modern huruf yang ada titik di tengah. Bet, vet, kaf, khaf, P sama V. Kemudian ada beberapa huruf berbeda hurufnya tapi bunyinya sama. Contoh, vet sama vav. 2 huruf berbeda. Het sama khaf. Ya. Sameh dengan sin. Kuf dengan kaf. Ain sama alif. Alif sama ain. Itu semuanya perlu diperhatikan nanti di saat kita menghafal vocabulary. Sama spelling-spellingnya ya. Huruf apa dia?
waktu kita mempelajari vocabulary harus diperhatikan. Oh, rupanya ain itu tulisannya pakai ain, bukan pakai alef. Ya, nggak ada ya, gak. Dan itulah 22 huruf tadi. Nah, di bawah ini adalah nikut. Nikut ini, oke. Bagaimana caranya untuk menstruktur dengan baik? Mari kita ke bagian apa namanya, batik ain itu. Saya buatkan seperti ini. Nah, ini bunyi A. Ini vokal A, nikut A, atau harakat A. Ya, perhatikan semua yang ada garis agar supaya tidak bingung ya. Oh, kok ada 3? Ya, ada seperti huruf T itu bunyi A. Kalau ini huruf alef, maka ini bunyinya A. Kalau ini huruf B, maka ini bunyinya ba. Ini juga, ini sama ba. Oh, ini juga begitu. Oh, kenapa 3? Ya, kenapa 3? Oke, kenapa 3? Kalau yang ini itu agak sedikit panjang. A. Kalau yang ini adalah A. Nah, kalau yang ini bacanya A. Loh, kenapa ini A dengan apa ini aja? Nah, harakat ini hanya jatuh pada gutural, huruf tenggorokan. Kalau Imran itu tahu itu huruf halqiyah, itu hanya jatuh di huruf halqiyah. Biasanya dia dalam posisi mati, maka huruf gutural itu tidak bisa diam dia. Maka dia dipaksa bunyikan A. Dan itu hanya jatuh pada 5 huruf. Ya, gutural namanya. Hanya ada di gutural vokal ini. Bunyinya sama dengan A ini. A. Ya. Ini hanya huruf he, ain ya. Sama kalau nggak salah nun ya. Itu adalah huruf ini. Selain itu, selain huruf yang 22 tadi itu tidak ada, jarang kita lihat ini. Kecuali di 5 huruf dia kalau salah ya. A. Ya, itu adalah vokal A. Di apa namanya? Di file yang saya sharing tadi udah ada. Kemudian ini U. Ya, bagaimana cara mendengar U itu? U itu titik 3 diagonal. Itu U. U. Atau huruf vav. Huruf vav itu adalah huruf ke-5. 6 ya. Huruf vav. Tetapi titiknya di tengah sini. Itu menjadi bunyi U. Kalau di huruf lamet di sini, maka ini bacanya lu. Ya. Kalau di sini bet, maka ini bacanya bu. Kalau di sini hurufnya mem, maka ini bacanya mu. Terus kenapa dia bukan di bawah seperti begini, di bawah huruf? Nah, dia tidak bisa di bawah huruf karena dia adalah sebuah huruf yang berfungsi sebagai vokal. Maka dia sejajar dengan huruf tersebut. Alef sama U. Atau titik 3 diagonal. Ya, itu adalah bacanya U. U, bu, ya, bu, du, hu, mu, dan seterusnya. Begitu juga ini. U, bu, vu, du, hu, dan seterusnya. Ingat itu. Kemudian ada bunyi E. Ya. Nah, ini 3 juga bentuknya. Ingat, ini ada titik 3, ini titik 2. E. Ini agak sedikit panjang. E. Ini agak pendek. E. Kalau ini E. Ini huruf yud. Huruf ke-10. Huruf ke-10 ini adalah huruf paling kecil ya. Dia setengah badan dari seluruhnya. E, yud. Maka kalau dia ada huruf begini, titik 2 dengan huruf yud, itu bunyinya E. Lay ya. Lay, bay. Karena dia adalah huruf yud. Ya, seperti ya, yud. Kemudian bunyi I. Ya, bunyi I. Titik 1. Ingat titik 1. I. Ya, B. D.
li, bentuknya titik. Atau dia ada yud, ada huruf yud, huruf ke-10. Maka ini panjangnya agak bacanya agak panjang nih. I. Kalau ini I, ini I. Bunyi O sekarang. Bunyi O itu adalah huruf vav, tetapi titiknya di atas. Tadi U ini titiknya di perutnya, tetapi bunyi O, huruf vav, huruf ke-7, itu ada titik di atasnya. Ini bacanya O. Ya, kalau ini huruf alef, ketemu vav dengan titik di atas, bacanya O. Kalau ini huruf bet, maka bacanya bo. Kalau huruf dalet, ini makanya do, ya, dan seterusnya. Atau titik di atas satu. Inilah satu-satunya nikut yang ada di atas huruf sebelah kiri. Dan ini bunyinya O. Ya, coba lihat, ini ada satu di bawah bunyinya I, tapi kalau di atas itu bunyinya O. Atau huruf vav bunyi O. Catatan di sini apa? Ada dua huruf yang berfungsi sebagai vokal. Huruf vav, ya, dan huruf yud. Kalau huruf vav, dia titiknya di perutnya, maka bunyinya U. Maka kalau dia di atas begini, bunyinya O. Kemudian kalau ada huruf yud di depannya, ada dua alternatif bacaannya. Kalau bukan I atau E. Ya. Tetapi kebanyakan bunyinya I. Tapi ini tidak perlu jangan di underestimate. Ada beberapa kata-kata dia bunyinya E, ya. I, bi, li, le, dan seterusnya. Itulah huruf yang vokalnya. Kemudian ada tambahan sefa. Sefa ini adalah huruf diam, ya, huruf diam. Sama kalau dalam bahasa Arab itu adalah sukun. Ya, kalau orang sudah pernah belajar bahasa Arab itu ada sukun diam. Maka dia dibaca diam seperti membaca, memnya kan mati, membaca, memnya mati, ya, itulah dia. Terlihat, ranya itu itu pakai sefa, pasti titik dua di bawahnya, ya, titik dua di bawahnya, itulah dia bilang hibru, ya, banyak itu pasti ini. Nah, maka kalau melihat bahasa Ibrani, kalau di dalam bahasa Indonesia itu dua huruf, di dalam bahasa Ibrani satu huruf. Satu huruf plus vokal. Contoh, ba. Dalam bahasa Indonesia, itu adalah B dengan A. Tetapi dalam bahasa Ibrani, huruf bet sama nikut A. Ya, kalau kita bacanya lo, kita L dengan apa namanya, dengan O, ya, dua huruf. Tetapi kalau di dalam bahasa Ibrani, lamet dengan vokal. Kita dua huruf, mereka satu huruf plus vokal. Begitu logika melihat apa namanya membaca satu bahasa Ibrani untuk memudahkan kita, ya. Nah, ingat itu ada apa namanya sefa, ya. Inilah yang seperti potongan-potongan silabus, ya, terdiam, ya. Nah, semua huruf di akhiran satu kata bahasa Ibrani adalah sefa, mati, ya. Semua huruf di akhiran kata, baik kata sifat, kata benda, kata kerja, itu adalah huruf mati, pasti nikutnya sefa. Karena dia udah pasti, maka tidak pernah kita lihat ada huruf terakhir dalam satu kata dalam bahasa Ibrani itu ada nikutnya seperti gini, karena ini sudah udah absolut. Ya, itulah semua cara-cara belajar di langkah-langkah awalnya. Ya. Nah, contoh kita lihat di sini. Ini kan huruf vet, bet, gimel, dalet. Kalau kita taruh salah satunya ini, ya, kalau ini kita taruh di huruf dalet, maka bunyinya da.
Kalau ini huruf gimel ditaruh di bawahnya maka ini bunyinya ga, ya. Ini ba, ya. Ini va. Ini nikut ini tidak akan mungkin jatuh pada huruf ini, huruf ini, huruf ini, huruf ini. Kenapa? Karena huruf bet, vet, gimel, dalet itu bukan gutural. Mana guturalnya? Ini adalah gutural. Sama het, ya. He sama het. Ini adalah huruf mana huruf gutural? Satu, he. Kalau kalian punya tabel ini kalian lingkar. Ini adalah gutural, ini adalah gutural, satu, dua, alef gutural. Ya, kemudian ain gutural. Some cases ini adalah gutural. 5 itu gutural. Itulah yang hanya kita bisa lihat nikut ini berada di huruf-huruf gutural. Otherwise, cuma hanya 2 ini. A, A, da, pakai ini, da, ga, ba, va. Kalau pakai ini, va, ba, ga, da, dan seterusnya. Ya. Nah, kalau kita sudah menguasai ini, maka membacanya sangat mudah. Oke, saya yakin teman-teman di sini sudah ada belajar secara otodidak. Saya sudah ada. Mas Imran boleh dengar suara saya nggak, Mas Imran? Mas Imran, oke, Ya, Pak Pak. Samuel, Ya. bisa ya, Mas Imran sudah pernah belajar alfabetikalnya belum? Pernah Pak beberapa waktu lalu. Iya ya, tentunya sudah bisa baca dong, sudah tahu kan tadi gimana huruf-huruf tadi dengan vokalnya, sudah tahu. Ya Pak, kurang lebih. Coba kurang lebih ya betul. Coba kamu baca ya. Nah, mari kita praktekkan. Ya tadi kan, ini huruf apa Mas Imran? Coba Mas Imran. Huruf kedua tadi, yang pakai titik apa tadi? Ba, Iya, coba baca ini. Ini bacanya apa? ba, Terus, ba, ba, b, nice ya. b, b, bi, bi, bo, bo. Apa ini? B. Ini U, ini bunyi U. Ini bunyi Oh U. yang bu, 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 Iya. bu, bu. Oke, terima kasih banyak. Itu berarti sudah bisa baca. Ya, itu sudah bisa membaca. Saya udah tahu. Karena memang mudah dia dipelajari. Membaca itu mudah, ya. Tidak terlalu sulit. Ya. Pak Samuel, apakah sudah pernah mempelajari alfabetikalnya sebelumnya? Sudah. Ya, dikit-dikit aja. Dikit-dikit ya. Oke, coba Mas Samuel, Nggak coba bisa dicoba baca. ini. Iya, ini huruf apa yang ini? Huruf keempat. Ingat nggak? Huruf keempat. Dalet ya. Dalet dengan vokal A itu adalah da. 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 Ini kali ini kan he ya. Jadi bacanya da. Da. D. D, D, di dan seterusnya. Oh, Mas Yuda, udah pernah belajar Mas Yuda? Siapa yang sudah pernah belajar sini? Oke, Mas Fauzi. Ya. Mas Fauzi Ya. sudah pernah belajar ya sebelumnya alfabetikalnya? Ini baru pertama kali. Oh, pertama kali. Oke, pertama Ya. kali. Oke. Siapa? Oh, Pak Master. Oke. Pak Mikael Halo, iya. sudah pernah Iya. belajar alfabetikalnya sebelumnya belum? Pernah sih. Pernah, ya. Bahkan belajarnya itu apa sih? Bukan cuma kayak ngandelin ngikut doang gitu. Bahkan saya itu juga harus bisa belajar tanpa ngikutnya itu loh. Soalnya kan kalau aslinya itu kan memang nggak ada kan. Kalau di negaranya apanya gitu. Jadi ya kita nggak bisa terus-terusan ngandelin itu sih. Iya. Oke, ya, oke. Oke, terima kasih banyak Pak Michael. Jadi gini,
memang ini kan kelas ini kan introduction, men-trigger kita bagaimana mempelajari Hebrew ya. Ini dasar sekali. Memang kalau kita lihat di Israel itu korannya ya, buku-bukunya itu tidak ada yang berharakat, yang bervokal. Semuanya gundul dia, sebagaimana Arab gundul gitu. Ya. Yang ada nikutnya itu hanya teks-teks suci ya dan teks-teks syair. Biasanya teks-teks syair itu adalah dia bernikut ya. Apa tujuannya bernikut itu? Biasanya tujuannya itu untuk menghindari kesalahan bagi orang yang tidak terlalu bagus gramatikalnya, sehingga dia perlu bantuan vokal. Tetapi kalau orang yang sudah menguasai gramatikal, biasanya dia tidak perlu nikut atau vokal. Ya, oke, sampai di situ. Ada pertanyaan nggak? Ada pertanyaan nggak? Ada pertanyaan sampai di situ? Sebelum saya lanjut berikutnya, Izin bertanya. silakan Pak Fauzi. Mas Fauzi. Tadi di gambar Boleh itu perkenalkan, ada, oke, Mas Fauzi boleh perkenalkan siapa? Perkenalkan dulu dirinya. oh ya, saya Muhammad Fauzi Rahman, asal dari Purwakarta. Sekarang kesibukan kuliah semester 4. Izin bertanya, tadi di tab atau di gambar alfabet tadi ada beberapa huruf yang tidak apa istilahnya yang belum tersampaikan, fungsinya apa? Yang di kecil itu kan ada, misalkan alef itu sampingnya tuh ada tulisan kecil. Nah, itu untuk apa? Itu yang pertama. Terima kasih, pertanyaannya bagus sekali, yaitu adalah ini. Ini dia. Ini yang tidak sempat terjelaskan tadi. Apa ini? Ini adalah tulisan tangan. Ya. Yang ini namanya tulisan cetak. Di saat Anda belajar, murid-murid saya itu sudah tidak pernah memakai tulisan cetak. Ya, mereka sudah menulis tulisan kursif namanya, tulisan tangan. Jadi bagaimana? Oke, ini analoginya Pak Fauzi. Anda mungkin nggak oke. Kalau generasi saya, Pak Samuel mungkin Pak Martin, kalau menulis itu, nulis bahasa Indonesia alfabetikal itu lebih mudah menulis miring dibandingkan tulisan blok. Ya, tulisan blok itu udah susah tuh kan, 1, 2 tarik-tarikannya. Tetapi kalau kursi tulisan miring itu cek. Nah, itulah fungsinya. Di saat kita menulis, untuk lebih cepat menulis itu menggunakan huruf kursif namanya. Itulah yang ada di sebelah kiri. Biasanya untuk tidak membebankan murid-murid di awal belajar, kami tidak menekankan dalam bulan pertama dan bulan kedua mempelajari. Ya, biasanya, dan dia tidak perlu dipelajari. Dia secara otomatis nanti dia menulis. Nanti dibiasakan udah. Pak Martin, oke, boleh share pengalaman bagaimana Pak Martin share bagaimana waktu memulai menulis pakai apa namanya kursif. Ya. Iya, waktu itu kan More ngajar dua model. Ya, model yang apa ini tadi yang blok dengan yang kursif. Dan memang ya kami waktu itu ya harus membiasakan diri. Kadang More kan ganti-gantian itu. Kadang yang tulisan blok, kadang yang tulisan kursif, dan hanya seiring dengan perjalanan ya akhirnya itu yang lebih diutamakan yang blok ini ya. Ya karena More kan ceritakan kalau nggak salah di Israel kursif ini dipakai ya. Kursif ini di kayak koran atau pengumuman kalau nggak salah ya. Bukan tulisan tangan, Pak Martin dia tulisan tangan. Tetapi kalau buku
buku, koran, ya, media-media resmi itu ditulis dalam bentuk tulisan blog, Blog ya. ya. Tetapi semua Ya. tulisan tangan. Oh, barangkali ada masukan dari email ya. Bagaimana pengalaman belajar menulis kursifnya itu? More, saya dulu waktu belajar nulis kursif itu saya sehari itu nulis ada 100 kali kayaknya. Oh, Waktu itu kan karena kepingin sekali cepat bisa kan, More. Jadi supaya supaya melatih ya saya tulis terus ulang-ulang di yang tulisan cetak itu yang mungkin teman-teman sudah saya share di grup chat, di chatnya Zoom, itu nanti bisa diunduh. Itu baik sekali kalau dipakai latihan seperti kata More Sapri. Jadi teman-teman ulang-ulang aja tulis seperti itu. Nanti itu kan huruf cetaknya, nanti huruf kursifnya setelah itu. Sama ada huruf sebenarnya. kursifnya nanti sama saja, sama. Sama, belajarnya sama. Jadi kita tulis terus seperti itu. Iya, betul. Itu namanya tulisan kursi atau tulisan tangan. Terjawab itunya, pertanyaannya. Terima kasih, Moray. Oke, sama-sama. Ada pertanyaan Eh, lain? Ya, ada pertanyaan yang lain? Kalau tidak ada, saya mau bertanya lagi. silakan. Untuk bahasa Ibrani atau bahasa Hebreu sendiri, kalau misalkan di bahasa Arab ini kan ada bahasa istilahnya fushah dan bahasa pasaran, bahasa Darija atau bahasa Amiyah. Nah, untuk saat ini apakah di Hebreu atau misalkan yang kita pelajari ini bahasa-bahasa fushahnya ataukah sampai saat ini juga masih relatable yang digunakan di Israel saat ini? Terima kasih. Terima kasih Pak Mas Fauzi. Dia berbeda dengan bahasa Arab. Kenapa? Wilayah Israel itu tidak sebesar wilayah Arab, ya. Maka dia hanya ada orang Barat dengan orang Timur, orang Yahudi Barat yang dikenal dengan Ashkenazi dan orang-orang Yahudi yang datang dari negara-negara Arab dan hidup di satu tanah tidak terlalu besar sebenarnya. Israel itu kan negara kecil, ya. Maka tidak tercipta Amia, tidak tercipta sebagaimana yang di negara Arab. Ada Amia Maroko, ada Amia Aljazair, ada Amianya Mesir, dan lain-lainnya. Dikarenakan wilayahnya begitu besar. Oke, saya kasih beri contoh, Mas Fauzi. Orang Papua berbahasa Indonesia, bagi kamu, Mas Fauzi dari mana aslinya? Dari mana? Dari Jawa Barat, Purwakarta. Dari Jawa Barat, iya, Purwakarta. Orang Purwakarta berbahasa Indonesia berbeda dengan orang yang ada di Papua. Atau bahasa Indonesia kita berbeda dengan Melayunya Malaysia. Karena dua government yang berbeda, pengaruh kultur yang berbeda. Tetapi kalau di Israel, dia adalah government yang sama. Jadi sehingga tidak memungkinkan dia menciptakan Amia atau bahasa-bahasa lokal. Ada hanya cara mengucapkan seperti huruf alef sama ain. Orang-orang Mizrahi itu lebih kental ain, ya. Ain. Kalau orang itu cuma ain. Tetapi bahasanya tidak berbeda antara fusha dengan bahasa amiyahnya, antara pasaran dan maka kalau orang belajar modernnya, maka automatically dia tertransfer dengan bahasa-bahasa sehari-hari. Ya, tentunya ada bahasa slang, ya, bahasa slang yang tidak dipelajari di buku, yang mereka adopsi dari bahasa Arab, ya, yang mereka adopsi di sana kan campur antara orang Arab dengan orang-orang Yahudi. Nah, kadang-kadang bahasa Arab dipakai slang untuk orang-orang Yahudi dan itu tidak ada di buku atau tidak ada di kamus gitu loh. Maka kalau bilang ini apa kok nggak kita pelajari? Oh, ini bahasa Arab aslinya, diadopsi. Tetapi slang tidak ada, tidak seperti bahasa Arab. Ada tambahan email ya, mungkin dengan emailnya ini adalah orang yang mempelajari bahasa sehari-harinya. Mas Fauzi, jadi
seperti kata More, memang tidak ada fusha dan amia dalam bahasa Ibrani. Kebetulan saya juga muridnya More Sapri untuk belajar bahasa Arab, Mas. Tapi kalau untuk bahasa slangnya yang sehari-hari memang ada, dan itu tidak masuk dalam kontekstual seperti fusha atau amia, Mas. Jadi ya murni slang aja, seperti kita kayak lo guenya Jakarta lah, kayak begitu deh, gitu. More, ini ada pertanyaan di chat dari Pak Imran. Tadi ada huruf gutural itu kan ada 4. Tadi ketinggalan itu huruf guturalnya apa aja, More? Ini dia gutural. Oke, kalau kalian punya table, itu satu lingkaran huruf alef. Alef, kemudian huruf he. He, kemudian huruf het. Ini gutural ya. Kemudian 1, 2, 3, ain. 4, satu lagi nun. Ya. Nun tapi tidak semua, ada beberapa kasus dia nun ya. Biasanya di awal. Ya, biasanya nun ini. Cuman umumnya adalah alef, he, het, sama ain. Di beberapa kasus nun adalah gutural, tapi tidak selamanya. Ini yang selamanya, alef, he, het, sama ain. Di beberapa kasus adalah nun. Itulah gutural. Oke, terjawab itu? Ya, terima kasih banyak, More. Oke. Ada Pak Samuel ingin bertanya? Nggak ada. Ya? Nggak ada. Oh, nggak ada. Oke. Ada yang mau bertanya? Ada pertanyaan lain sebelum saya lanjutkan? Oke. Pak, More, Ya, saya silakan. mau tanya. Tapi ini cuma kayak pertanyaan lanjutan tadi itu. Kalau Ya. More sendiri kan sebenarnya kan aslinya lulusan Mesir kan ya? Sastra Arab ya, Mesir, bener kan? Iya, betul, iya, betul. Kalau gitu, saya mau nanya, More kan juga bisa bahasa Arab ya? Berarti ya? Bener. Iya, betul. More sendiri bisa amiyahnya apa aja? Apakah cuma Mesir atau bisa yang lain-lain juga? Iya, pertanyaan ini pribadi sebenarnya ya. Oke, tapi saya jawab. Saya mau jawab. Oke. Iya, saya bisa 7 kolekual, 7 amia. Oke, apa aja? Semua negara Teluk saya bisa. Kemudian Syria itu agak berbeda sedikit dengan Damaskus, dengan Libanon. Saya bisa Palestina. Oke. Saya juga bisa Mesir karena saya pernah di Mesir, dan Irak ya. Itu adalah dialek-dialeknya berbeda. Orang yang tidak biasa hidup, kalau dalam bahasa Arab ya, kita keluar dari topik sedikit ya. Kalau orang ini sebenarnya berkaitan dengan pertanyaan Pak Fauzi tadi, apakah bahasa Hebrew ini ada amianya, ada pasarannya enggak? Sudah terjawab tadi ya. Nah, biasanya kalau orang belajar bahasa Arab, kemudian dia hanya belajar bahasa Indonesia, kemudian dia mengunjungi negara-negara yang berbeda, dia akan disconnected. Dia akan tidak bisa berkomunikasi. Kenapa? Dia tidak biasa dengan bahasa lokal setempat. Maka apa yang dilakukan, dia biasanya harus adjusting dulu. Ya, setidaknya 3 bulan. Saya punya teman di sini, saya pernah teman sama-sama kuliah di Mesir ya. Pak Asep ini adalah orang yang sama-sama saya belajar, dan kami menyesuaikan dulu, sehingga baru bisa berkomunikasi dengan masyarakat setempat. Nah, ironisnya kalau kita hanya tinggal di satu tempat di negara Arab, kemudian pindah ke negara lain, kita harus adjusting lagi untuk membiasakan berbahasa setempat. Biasanya gini, bagi orang yang menguasai Fusha, sangat mudah mengadjusting, menyesuaikan. Oke, katakan begini, kita orang sudah belajar bahasa Indonesia, dia tinggal di Jakarta lama,
Kemudian dia ke Malaysia. Kan ada beberapa kata-kata yang kita akan missing itu. Ini apa maksudnya? Nah, itu butuh sedikit waktu untuk menyesuaikan saja. Oke, saya rasa itu kita keluar dari topik ya, Pak Michael. Itu sekilas ya, dan itu sangat pribadi. Oke, saya lanjut ya. Saya lanjut dulu. Oke, setelah itu tadi ya, alphabetical, cara membaca. Nah ini ya, ini perlu sekali. Ini adalah pronoun, semago. Ada 10. Ya, bagi orang yang sudah belajar bahasa Arab, udah tahu itu. Ana itu sama dengan ani. Ani Sapri. Tulisannya alef, nun, yud. Coba lihat ini alef ini ya. Inilah huruf guttural. Maka ikutnya seperti gini. Ani, ya. Sebenarnya ini tadinya bacanya ni. Ni. Tetapi kan guttural, maka dipaksa dia bunyinya menjadi ani. Ya. Karena dia guttural, maka dibaca ani sama dengan ana, ya. Nah, ini biblicalnya anohi. Anohi ini tidak dipakai dalam komunikasi sehari-hari. Ini adalah bahasa biblical. Ani. Nah, kalau ini singularnya orang pertama, pluralnya anahnu. Coba ini ya. Ini huruf alef, ini huruf nun, ini huruf khet ya. Ini nun sama vav u. Anah. Mati kan? Nah, nu. Anahnu. Ya, kemudian ini adalah kalau bahasa Arabnya nahnu, mereka bilang anahnu. Kemudian ini ata, kamu laki-laki, kamu ya, ata. Kalau dalam bahasa Arab anta ya. Pluralnya atem, atem. Sama bahasa Arabnya antum ya. Kemudian orang kedua perempuan, at. Kalau dalam bahasa Arabnya anti, at. Kalau pluralnya aten, antuna itu ya, antuna. Oh ini Athena, antuna ya, Athena. Ini klasik biblical ini, Athena. Hu, orang ketiga laki-laki, pluralnya hem ya. Dan itu ada 10. Dan itu wajib dihafal. Ya, wajib. Dia kalau sudah hafal itu, maka mudah kita membuat kalimat. Saya Sapri, saya pelajar. Dia murid laki-laki. Imelia, dia, he, talmida, dan itu 10 itu. 10 harus dikuasai dengan baik. Kalau dengan cara saya, kita mulai dengan orang pertama. Orang pertama itu adalah saya, pluralnya adalah kami. Orang kedua itu adalah orang di depan ya. Kamu itu ada 2 orang itu, ada laki-laki sama ada perempuan kan. Ata sama at. Kalau ata, pluralnya atem. Kalau at, pluralnya aten. Kemudian orang ketiga 2 juga, laki-laki dan perempuan ya. Mereka bilang zahar nekeva. Hu Fauzi. Hu Martin. Hem Fauzi V Martin. Mereka Fauzi dan Martin. He Emilia. Dia adalah Emilia. Hen Emilia, Frida, Fatma, dan seterusnya. Dan itu 10. Dan itu harus dikuasai dengan baik. Orang pertama, orang kedua, dan orang ketiga. Ya, itu adalah, dan menurut saya itu gampang. Tidak terlalu sulit ya. Oke, kemudian setelah itu, adjektif. Adjektif itu kata benda, kata sifat. Kata sifat itu tergantung subjeknya. Kalau subjeknya dia singular maskulin atau tunggal maskulin, maka bentuk adjektifnya juga tunggal maskulin. Kalau dia bentuknya tunggal feminin, maka dia ngikutin bentuknya. Sehingga kata sifat itu ada 4 bentuknya. Singular maskulin, plural maskulin,
singular feminin dan plural feminin. 4 ya. Kemudian verbs. Ini ada agak sedikit agak sedikit challenging ya, challenging sekali. Belajar verbs itu sangat berkaitan dengan pattern. Oke, bagi Mas Fauzi, Mas Imran ya, Mas siapa ya? Itu yang sudah belajar bahasa Arab ya, sudah terbiasa dengan auzan. Kalau bahasa Arab itu punya wazannya 10, tetapi bahasa Ibrani punya 7 ya, dia lebih di-merge. Jadi sebenarnya orang-orang yang sudah belajar bahasa Arab, belajar bahasa Ibrani itu lebih mudah biasa ya, bisa lebih mudah. Oke, setelah itu vocabulary dong. Iya, vocabulary itu terdiri dari ini, kita harus banyak menghafal vocabulary. Biasanya vocabulary itu adalah latihan ya. Nanti setelah ini kita mencoba nanti kita menulis nama-nama kita ya. Kemudian banyak buku ya, di sana itu banyak sekali buku di internet ya. Ini pengalaman ini ya. Karena dia adalah hutan rimba, terkadang kita memilih buku yang tidak tepat. Sehingga kita confused, yang mana sih ini bilang begini, ini bilang begini, cara begini, maka kita harus juga dituntut bisa memilih buku yang mana bisa membantu kita untuk belajar. Ya? Itu penting sekali, memilih resource yang tepat. Mana kira-kira bisa buku yang mampu membantu saya untuk mempelajari. Mas Martin sudah dapat bukunya itu ya. Oke, kemudian selanjutnya ya conclusion. Apakah self-taught ya? Otodidak bisa nggak? Bisa, menurut saya belajar bahasa Ibrani itu bisa ya, bisa banget dipelajari sendiri dengan cara-cara tadi ya. Nah, tentunya belajar dengan seorang instruktur yang baik tentunya lebih baik dong ya. Ya. Saya tidak menyatakan bahwa belajar bahasa Ibrani dengan sendiri tidak bisa. Saya anggap itu bisa. Karena saya adalah produk otodidak di awal-awal. Saya adalah produk otodidak orang yang belajar bahasa Ibrani di awal. Kemudian selanjutnya saya butuh instruktur untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan yang saya lakukan di dalam belajar otodidak. Itu kesimpulan saya pertama. Kesimpulan kedua saya adalah time allocation. Butuh waktu. Belajar itu butuh waktu. Butuh waktu tidak 1 bulan, tidak 2 bulan, tidak 3 bulan. Dalam pengalaman saya mengajar bahasa Ibrani di Indonesia, itu kalau ada orang belajar 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, kemudian dia berhenti, itu biasanya lupa semua. Ya, lupa dia. Tetapi kalau dia belajar konsisten dengan volume waktu belajar seminggu 2 kali, dia melampaui waktu 8 bulan, itu biasanya lengket, nempel dia. Ya. Artinya apa? Kalau mau belajar otodidak atau butuh instruktur yang baik, itu setidak-tidaknya butuh waktu 8 bulan. Baru dia mengerti tentang bahasa Ibrani itu. Oke, sekarang begini. Ini menarik ini. Ada orang bilang dia belajar dengan 3 bulan dia bisa. 4 bulan dia bisa. Belajar cepat bahasa Ibrani 3 bulan, jago. Belajar 1 semester 4 kali pertemuan. Belajar bahasa Ibrani 5 semester. Dalam 1 semester dia cuma 10 kali pertemuan. Berarti 5 semester, misalkan berapa? Kali 5, saya mau testimoni dari
Mbak Imelia sama Pak Martin tentang bagaimana belajar bahasa Ibrani itu tentang waktu, range waktunya. Apakah ada yang namanya belajar 3 bulan bisa atau belajar 6 bulan bisa? Saya minta pendapatnya Mbak Imelia dulu. More, saya saya tuh start belajar sama More di kelas itu kan Oktober 2020, waktu zaman COVID ya. Sebelum itu kan memang kebetulan kelasnya More Sapri ini nggak pernah available gitu loh More. Jadi saya mau start itu sejak Februari, sejak Maret yang awal-awal COVID itu kan More nggak pernah available. Aduh repot banget, nggak ada jadwalnya, nggak ada kelas untuk pemula dan lain-lain. Sehingga saya waktu itu otodidak More. Saya belajar sendiri lewat internet, lewat YouTube, lewat chart PDF yang More kirim yang saya tulis sampai 100 kali itu tiap hari. Lalu setelah itu saya mau cari kursus belajar karena menurut saya kan saya itu inginnya konsep saya kalau belajar itu bukan cuma bisa bisa membaca alfabetikalnya saja More, tapi saya ingin bisa bicara gitu loh. Jadi saya carilah kursus Ulpan di Israel. Gila, harganya mahal banget, nggak nututin kan More. Akhirnya saya tunggu kelasnya More itu baru start Oktober 2020. Saya merasa More, ketika kita belajar bersama grup, di mana kita bertemu dengan teman-teman itu, kita semakin cepat dalam belajar karena kan terpacu satu sama lain. Ada teman-teman pembanding kan More waktu itu. Dan karena waktu itu masih zaman COVID, teman-teman, Oktober 2020 itu saya intensif sekali setiap hari. Vocab baru itu dihajar terus pokoknya. Grammar itu juga juga dihajar terus. Kayaknya sampai tahun ini 2024 awal ya More. Kayaknya saya Ya. eh gimana ya, karena setelah itu saya juga ambil kelas Ulpan kan, kelas conversation di Israel, sehingga memang lancar, tapi karena saya memang belum pernah sama sekali menginjakkan kaki di Israel, tidak ada relasinya sama sekali dengan Israel, tidak ada relasinya sama sekali dengan Yahudi dan Nasrani, sehingga ya belajar ini cuma untuk self achievement saya seneng sih gitu loh More, karena saya bisa menguasai bahasa Ibrani walaupun belum ke sana, nanti mungkin one day ke sana ya bisa lah, Iya. bisa survive mungkin. Time consumnya maksud saya, berapa lama dia harus ada Benar-benar hasil yang baru benar-benar kelihatan hasil. benar-benar Iya. sampai mahir ya More ya, 3 bulan itu intensif tidak bisa stop. Bisa 3 Benar, bulan. bisa More kalau kalau baca tulis ya More ya, baca tulis. Baca tulis ya. Tapi kalau untuk menguasai secara keseluruhan sampai verb, adjektif, dan lain-lain ya, More. Paling enggak kita sudah membuat kalimat-kalimat sederhana dan bisa menjawab, bisa berkomunikasi ringan sehari-hari. Shalom, Maishma, Shmi, nama saya, memperkenalkan diri. Paling tidak itu 6 bulan sampai 1 tahun, More. Itu pengalaman saya. Iya. Terima kasih Mele. Pak Martin, dengan apa Pak? Ya, kalau pengalaman saya waktu itu gabung pertama sekali itu di Jakarta di kantor ICRP ya. Nah, jadi saya ingat waktu pertama kali sudah ada grup yang senior lah ya waktu itu, grup senior. Pas pertemuan pertama saya digabungkan di situ. Pas lagi ada dialog dengan kelas di Amerika itu More, masih ingat More ya? Oh iya Waktu, betul. saya waktu itu blank, tidak ngerti sama sekali karena baru pertama. Tapi saya hanya menonton saja, tetapi saya terus belajar setiap minggu dan memang tidak ada yang namanya 3 bulan, 4 bulan langsung mahir. Itu baru dasar-dasarnya. Nah, saya sampai berapa tahun itu ya ikut sama More, lalu sempat setahun ikut, udah lumayan, tapi karena sesuatu hal berhenti. Saya berhenti, lalu gabung lagi dengan More, dengan siswa-siswa yang baru, dan sudah agak lumayan, tapi karena saya pindah ke daerah, dan kemudian juga COVID, sehingga enggak online. Nah, melalui online saya sempat juga ikut,
ikut dan terus menerus sampai bab berapa itu ya, bab 7 atau bab 8 ya kalau nggak salah. Tapi karena di daerah juga mulai ada kesibukan, berhenti lagi. Jadi memang untuk mengatasi itu memang saya belajar mandiri atau otodidak. Nah, terus menerus. Jadi memang tidak, kalau hanya 3 bulan, 7 bulan ya itu memang bisa, tapi hanya baru kulit-kulitnya menurut saya, nggak begitu ya mahir lah istilahnya. Itu kalau untuk mahir ya memang harus bertahun-tahun dan latihan. Hanya saja memang More ya, memang kita kesulitan kalau nggak ada praktek langsung dengan native speaker-nya, ya kita memang apa ya, nggak sampai mendalam sekali, nggak terlalu Iya, ya. Tapi karena ini saya anggap ini hobi dan suka cinta, saya tidak tahu nanti endingnya kemana ya. Saya belajar aja, ada waktu saya belajar, saya dengar terus, termasuk rekaman-rekaman dari More lah, ngajar sama kelas-kelas teman-teman saya yang di kelas dulu kayak Pak John, Pak Ibu siapa itu yang seangkatan dengan saya. Saya banyak lihat rekaman itu ya di video ya, YouTube. Nah, sekarang ya udah berapa lama saya berhenti, tapi tetap belajar aja memang. Tiba-tiba ikut lagi di sini. Nah, jadi baik. perlu waktu More, enggak Betul. secepat itu sih. Setuju. Jadi itu yang saya ingat tekankan sini dalam fokus saya itu adalah belajar itu saya rasa bukan cuma belajar bahasa Ibrani, belajar bahasa apa aja itu butuh waktu. Berdasarkan pengalaman saya, kalau dia 3 bulan berhenti, itu biasanya lupa semuanya. Kalau seperti Pak Martin itu pernah belajar 7 bulan dia, kemudian dia berhenti, kemudian balik lagi dia nyambung, tidak blank, tidak hilang. Itu maksud saya di konklusi saya nomor 2 ini. Kemudian butuh instruktur. Meskipun kita bisa belajar secara otodidak, perlu ada orang yang meng-guide kita. Dia bisa siapa saja ya. Dia bisa siapa saja, bisa Emilia, bisa Martin yang sudah pernah belajar secara konsisten. Nah, itu bisa ditanyakan, bagaimana ini, apa maksudnya ini. Biasanya orang yang belajar masanya lebih panjang itu lebih baik untuk menjadi satu instruktur. Itu kesimpulan dari 3 yang saya ambil dari pengalaman ya. Pengalaman saya mengajar selama hampir 6-7 tahun ini. Ya. Saya akhiri presentasi saya ya. Kemudian mungkin teman-teman bisa kalau mau mau masuk mau dengar ngikutin Update-nya untuk update-update-nya ini bisa kelas. bisa dimasukin di biar masuk di grup ya. Tapi kalian tidak aktif, kami akan memberikan satu update-update gitu loh. Apa gitu loh. Kata benda, kata apa gitu loh. Vocabulary gitu ya. Nanti gimana bacanya? Silakan. Kalau ingin mau bergabung dalam Jakarta Hebrew ini yang kegiatan kami, silakan bisa di-scan ya, bisa masuk ke dalamnya. Kalau More, berminat, ya. maaf More. Ini Silakan. ada pertanyaan. Kalau mungkin ini More, ada noun dan Oke. verb untuk feminin dan maskulin, bedanya di mana Pak dari Pak Noven Manulang, dan membedakan cefal, Oke. vowels dan dage seperti apa? Mungkin bagi teman-teman, kalau mungkin yang masih ada pertanyaan, mungkin malu-malu masih belum bisa menjawab, kita belum bisa menjawab semua. Mungkin nanti bisa japri di nomor saya saja ya nanti saya berikan informasi. Tapi mungkin yang More berkenan untuk bisa dijawab sekarang, More, nanti biar bisa diakhiri untuk kita nulis nama sama-sama, More. Oh iya, oke. Dia tadi Zahar sama Nekeba ya. Oke, maskulin itu ini huruf zain dengan vokal A. Vokal A, kemudian nah ini adalah huruf ke-11.
Ini yang tidak pakai titik. Bunyinya A. Zaha. Kemudian ini huruf res. Yang huruf ke-20. Ya. Semua huruf di akhiran itu sefa. Maka bacanya zahar. Nah, karena dia sudah sefa, tidak perlu ditulis. Maka perhatikan coba lihat. Semua huruf ini kayak gini. Shalom. Ini tidak ada lagi nikut. Karena ini adalah huruf terakhir di satu kata. Maka dia adalah sefa aslinya. Maka dia mati. Ya. Bagaimana cara mengenal zahar sama nekeva? Nekeva. Ini zahar adalah maskulin sama feminin. Nomor 1, zahar kita sampingkan dulu, karena dia tidak punya ciri-ciri khas. Dia tidak punya ciri-ciri untuk dikenal. Maka kita harus mengenal kata benda nekeva atau dengan arti feminin. Biasanya kalau dia akhirannya gini begini. A. Ya, dia bunyi A di huruf sebelum he itu bunyi A. Contoh, talmida. Ya. Ini lamnya ini mati. Ah, ini tal. Lamnya tapi dia sefa. Itu yang harus saya mati ya. Tal mem ketemu yud biasanya i. Talmi ini dalet dengan bunyi dah. Nah, kalau dia ada ah, itu adalah kata benda nekeva. Ya. Atau dia berakhiran et. Berakhiran et, gini kan. Ini ikut et. Contoh. De, lametnya e juga pakai taf. Delet. Akhirannya et. Itu adalah kata benda nekeva. Ya, atau akhirnya ut. Ut, et, ah. Itu adalah kata benda feminin. Atau akhirannya ot. Nah, ini ada ut, ada ot. Ini adalah kata benda yang gendernya feminin, nekeva. Tetapi ada kata-kata benda yang tidak ada tanda-tanda seperti tadi. Tidak ada a, tidak ada et, tidak ada ot, tidak ada u, tidak ada yang e, tidak ada. Kalau dia anggota badan yang dua berpasangan, maka itu adalah nekeva, feminin. Seperti tangan, yad, yud sama dalet, tidak ada a, tidak ada et, akhirannya tidak ada. Tetapi dia anggota badan berpasangan, itu pasti nekeva. Ya, ozen, telinga, ozen, itu adalah nekeva. Kenapa? Karena dua. Ain, dua mata. Semua yang dua itu adalah nekeva. Semua huruf bahasa Ibrani adalah nekeva. Apapun naturalnya, wanita itu adalah nekeva. Seperti ima. Ima itu akhirannya alef. Ima. Itu adalah nekeva. Oke. Itulah bagaimana caranya mengenal atau mengidentifikasi zahar dan nekeva. Terus kenapa itu penting? Dalam bahasa Semitik itu penting sekali. Karena dia akan berkaitan, dia akan bisa berkaitan menjadi subjek. Ya, subjek atau objek. Nah, kalau dia sebagai subjek, maka kata kerjanya, predikatnya, dia harus mengikuti subjeknya. Berbeda yang melakukan laki-laki dan kalau dia perempuan. Itulah pentingnya kenapa kita harus penting mengenal
kata benda yang maskulin dan feminin. Selanjutnya apa nih? Pertanyaan selanjutnya apa nih? Selain itu? Eh, tadi membedakan seva sudah dijawab More. Jadi kalau Oh, sudah dijawab, membedakan iya. seva, out vowel Iya, sama diaces itu More. Sama iya. cuma untuk noun, kata benda dan kata kerja untuk feminin dan maskulin bedanya di mana? Kalau memang saya simpulkan ya Pak Noven ya. Jadi kalau untuk kata kerja memang feminin dan maskulin nanti dia akan mengikuti subjeknya Pak. Jadi nanti dia ada Iya. ciri-ciri khususnya. Memang butuh waktu sih Pak untuk dipelajari itu daripada nanti terlalu banyak informasi. Ada pertanyaan lagi deh. Beda belajar bahasa Arab dan Ibrani apa? Email ya, email yang sudah pernah belajar bahasa. Oke, email ya yang jawab itu. Buat orang yang sudah pernah yang mempelajari dua bahasa, Arab dan bahasa Ibrani. Silakan Mbak Emilia. eh Perbedaannya di vocabulary dan semuanya memang berbeda. Alfabetnya, jadi alif batanya dan alfabetnya memang berbeda. Vocabnya atau mufradatnya semuanya berbeda. Tetapi persamaannya adalah eh, pada struktur gramatikalnya itu semuanya hampir sama persis. Jadi termasuk komposisi bahwa kata kerja itu dia mengikuti subjeknya, bahwa kalau kita ngomongnya anta atau atah itu nantinya dia kata kerjanya mengikuti untuk sahar atau untuk em, untuk maskulin dan sebaliknya. Jadi secara gramatikal sangat membantu karena saya belajarnya Ibrani dulu baru Arab, Pak Samuel. Mungkin More mau Oke. menambahkan, More? Oke, iya pengalaman saya ya persamaannya banyak, ada juga perbedaannya. Gramatikal dia hampir sama. Kemudian angka sama. Wahid ini sampai 10 angkanya hampir mirip, hampir sama sekali. Kemudian anggota badan ya, hampir sama sekali gitu loh. Banyak dan keunikannya adalah kalau mempelajari dua bahasa ini, itu kita melihat pertemuan-pertemuan kultural ya, bahkan terminologi agama ya, estimologi itu perpindahan dari ke satu budaya ke satu budaya lain, itu menarik menurut saya ya. Ada ketertarikan tersendiri menurut saya. Banyak persamaannya, tapi ada perbedaannya. Apakah orang bahasa Arab expert menjadi bahasa Arab automatically bisa tahu Hebrew? Tidak. Ya, dia harus belajar. Butuh belajar juga. Oke, terakhir bahasa Arab di Sanawiyah, tapi setelah melihat Ibrani ternyata mirip. Oke, ya, memang mirip. Betul mirip. Oke. Ada pertanyaan lagi yang lain? Mungkin pertanyaan terakhir mungkin dari teman-teman Iya, silakan ya. sebelum ditutup. Halo, More. Ya. Ya. Perkenalkan saya Roynald dari Jakarta. Saya mau nanya, kalau dalam bahasa Ibrani itu adakah menggunakan kata jamak ketika kita berhadapan dengan orang yang singular, sebagaimana kita menggunakan kata antum untuk merujuk kepada orang yang singular juga, atau disebut jamak kehormatan gitu, maksud? Ya, terima kasih, More. Ya. Terima kasih banyak. Iya, ya itulah kultur ya. Di sini perbedaan kultur. Kultur Arab itu dia kan orang cara-cara menghormati orang itu kan berbeda-beda. Orang Arab memanggil antum, ya, tapi kalau orang Ibrani panggilnya adon, ya, atau mar, bevakasha, antum, ya. Tetapi vokabulernya berbeda. Kalau anta antum, kalau di sana enggak sir sama lord kayak gitu bahasa Inggrisnya ya. Adon, dia tidak bilang ata, adon atau mar. Ada cara-cara. Jadi ada cara-cara masing-masing kultur punya cara bagaimana menghormati orang. Oke, berbeda caranya ya, Mas Reynold, berbeda caranya. Terjawab sudah Pak Reynold? Ya, terima kasih, More. Ya. Oke.
Oke, saya rasa lumayan 2 jam. Saya kembalikan floor-nya kepada Ibu Dokter Imelia. Mungkin Silakan. teman-teman kalau misalkan yang sudah bisa menulis, mungkin mau kalau mungkin Oh, sudah mencoba tulis nama, iya, mau mencoba nama, coba coba ya. Ya. tulis namanya, bisa dikirim di chat atau ditulis saja di kertas, ditunjukkan, Ya, diangkat. Itu. dan ingat, kalau di dalam bahasa Ibrani itu 1 huruf dan vokal, kita 2 huruf. Ya. Dan ingat, ini ada kunci yang paling ini kunci ya, kunci bagaimana menulis pegon namanya ya. Kalau di Indonesia itu menulis Arab, pegon Arab. Nah, kuncinya gini, kalau di dalam bahasa Ibrani itu 1 huruf dan vokal, kita 2 huruf. Misalkan noven, no dengan o, ya no, n dengan vokal o, kemudian v dengan n. Ingat satu, terakhirnya yang paling tahu bahwa di huruf terakhir adalah harus ada huruf mati. Ya, ada huruf mati. Tidak ada huruf di akhir kata itu ada nikutnya. Bagaimana kalau dia bunyi O, maka dikasih huruf vav itu loh. O. Slomo. Ya. Santi. T-nya ditaruh I sama yud. Karena yud itu sebagai sefa. Ya. Hasanuddin. Oh, kalau nidnya. Ya. Coba yuk. Ya, coba dicoba. Teman-teman Fauzi, Michael, ya. Coba ditulis namanya pakai itu, tapi ingat tadi ya, 1:2. Kalau Hebrew itu 1 huruf dengan vokal, tetapi kalau dia bahasa Indonesia 2 huruf, dan huruf terakhir harus mati dalam bahasa Ibrani. Oke, silakan Mas Imran. Itu ini Imran. Oke, Imran. Kamu huruf nun. Ingat, huruf nun itu ada huruf akhiran. Imran, kamu kan terakhirnya nun tuh ya. Huruf nun itu terakhirnya ada huruf ini nun ini. Nun itu ada huruf akhiran. Maka huruf akhiran bukan nun ini. Pakai ini dia. Mungkin halaman ini bisa dibuka saja, More, di-share di layar ini. Jadi nanti Iya. teman-teman bisa Oke, iya ini dia. menuliskan. Nah, Kalau noven, manula bisa gitu ya. Silakan. Silakan ini. Sama. itu Mas Imran tulis tuh. Nunnya pakai nun sofit, Mas Imran. Iya, Mas Imran Mungkin, ini masih. mungkin More bisa koreksi. Ini dia. Huruf terakhirnya ini sudah benar. Imran, Alef, Mem, Res, ya, sama Nun ini. Mas Imran ini nunnya ya, bukan nun itu. Martin udah benar. Martin H-nya tidak ada Martin. Saya Martin. pakai TH. Saya pakai TH. Oh, oke. Oke, sudah benar. Oke, sudah benar semuanya ya. Well, ya, artinya teman-teman yang ada di sini sudah sudah pernah mempelajari secara otodidak ya. Malam ini saya hanya ingin men-trigger itu. Kembali. Oke, Pak Noven sudah bisa itu nulis, Pak Noven? Belum, Pak. Oke, pertama kali ya. Ini pertama kali ngelihat Hebrew ini. Iya. Oh, pertama kali ya. Ya begitulah ya. Ini nanti kalau bisa difoto. Nanti saya bisa juga share ininya. Kalau Nanti mau. kita share aja, More, di itu. Iya, di share itu. Kemudian ini masukin ini di foto aja di sini. Nanti saya share di sana. Sudah join, Pak. Oke, siap. Oke. Oke. Kelihatannya Oke. begitu, More. Iya. Oke. I think it's good enough, Amelia. Yes. Aku rasa ya
Saya kembalikan floor-nya kepada email ya, silakan. Terima kasih ya untuk teman-teman yang sudah bergabung meluangkan waktunya weekend. Acara seperti ini kemungkinan akan kita adakan lagi pada beberapa bulan ke depan. Jadi memang kelasnya konsepnya masih sama, introduction class. Jadi introduction class itu kelas untuk perkenalan. Nah, untuk selanjutnya kalau seandainya teman-teman berminat untuk mengikuti join kelas, kita ada kelas yang akan open di bulan Maret. Kalau nggak salah ya, More ya. Oh, enggak, ada conversation dong, ada ekstra. Oh iya, Iya, kalian bisa kelas ya, ekstra. kalian bisa conversation ya. Ada Iya, kelas iya. conversation. Jadi nanti kelas conversation itu juga tidak berbayar, dia free. Kalau untuk kelas introduction ini juga free. Jadi untuk kelas yang nanti perlu yang berkontribusi nantinya kalau kelas reguler, kalau teman-teman mengikuti kelas reguler di mana nanti teman-teman juga ada buku dan biaya kontribusi tiap bulan. Nanti kalau untuk lebih jelasnya, teman-teman kalau mungkin berminat bisa japri saya langsung, nanti saya akan jelaskan. Untuk kelas conversation, nanti akan saya update di WA group yang tadi sudah saya Ya. share-nya ya. Ya, Oke. kalian bisa ikutin itu kita conversation, berkomunikasi sehari-hari. Jadi kelas conversation, Gurunya adalah Ibu Dokter Imelia yang langsung sebagai instrukturnya di sana. Ya. jadi nanti untuk kelas conversation itu pengajarnya juga ada ganti-ganti kok. Jadi nanti ada kontribusi dari teman-teman di komunitas Jakarta Hebrew. Kalau kelas conversation itu nggak usah khawatir. Jadi walaupun saya masih belum bisa baca, saya masih belum bisa nulis, ya cuma denger aja, denger dan ngomong. Tapi memang lebih baik lagi kalau teman-teman bisa mengimbangi dengan baca dan tulis ya. Oke. Kalau dari saya sekian, More. Mungkin kalau More ada tambahan, mungkin. Saya sekian, Ki. Terima kasih banyak ya. Saya ucapkan terima kasih banyak. Sampai jumpa ya. Selamat malam semuanya. Selamat malam. Selamat malam.